Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyajikan laporan praktikum 3, tugas 3 mata kuliah administrasi jaringan, yaitu dengan membuat praktik spanning tree. Baik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu spanning tree. Spanning tree itu adalah sebuah protokol yang melakukan pemutusan bentuknya lingkaran pada jaringan switch dengan cara membuat salah satu port yang membentuk lingkaran berstatus blocking sehingga tidak dapat melewatkan lalu lintas data. Maksudnya apa? Maksudnya itu seperti pada topologi yang ada di Cisco Packet Tracer kita. Di sini ada 4 buah switch yang kita pasang ataupun kita desain secara melingkar. Nah, keempat switch ini nanti akan saling terhubung dan akan menjadi perantara lalu lintas antar PC0 dengan PC1. Nah, nanti PC0 ini akan kita hubungkan ke switch 0 dan PC1 ini akan terhubung ke switch 1. Nanti antar PC ini akan saling terhubung. Jadi maksudnya spanning tree itu seperti ini. Nih, di antara 4 switch ini nanti apabila keempat-empatnya saling terhubung, salah satu port pada salah satu switch ini, pada salah satu switch ini akan dalam posisi blocking, terblokir. Jadi kalau dia terblokir portnya, misal terblokir di port switch 1, maka terblokir di port switch 2, maka jalur lalu lintas antara PC0 dan PC1 itu akan melewati dari switch 0, switch 3, dan switch 1 dan dihubungkan ke PC1. Tapi apabila misalkan kita putus tadi port yang ada di switch 3 ini, maka nanti jalur komunikasi datanya itu akan melintasi dari switch 0, switch 2, switch 1, dan switch langsung ke PC1. Jadi walaupun keempatnya terhubung, spanning tree ini, protokol ini akan otomatis memblokir salah satu port pada salah satu switch ini tadi. Baik, untuk melakukan konfigurasi, maka terlebih dahulu kita akan menghubungkan ke seluruh perangkat ini menjadi satu jaringan. Baik, nah di sini saya sudah melakukan pengkoneksian pada masing-masing perangkat ke seluruh perangkat yang ada pada topologi ini. Nah, switch 0 itu terhubung ke switch 0 itu terhubung ke PC0 menggunakan port FA03, fast Ethernet 03, dan switch 0 ke switch 3 itu pakai FA0/23, switch 3 ke switch 1 pakai FA0/24, switch 1 ke PC1 itu pakai FA3 0/3, dan switch 1 ke switch 2 itu terhubung menggunakan FA 0/22 dan 0/23. Baik. Nah, di sini bisa kita lihat bersama ya, bahwa di antara semua jalur yang berwarna hijau ini ada salah satu jalur yang berwarna orange. Nah, kalau menurut dari gambar ini, inilah yang akan diblokir. Disinilah protokol spanning tree bekerja. Jadi di keseluruhan switch ini ada salah satu port di sini yang akan dilakukan pemblokiran. Jadi terblokir. Jadi jalur komunikasi yang ada pada gambar ini akan melalui dari PC0 ke switch 1, melintasi switch 3, switch 0, switch 3, switch 1, lalu akan disampaikan ke PC1. Jadi lalu lintas data tadi tidak akan melewati switch 2 karena di switch 2 di sini kita lihat ada sebuah port yang terblokir. Baik, untuk mengujinya bisa kita lihat dengan cara melihat terminal daripada masing-masing perangkat ini. Baik, kita lihat dulu siapa di sini yang menjadi switch root ID dan bridge ID-nya. Kita akan memverifikasi mana yang dimaksud dengan non-root bridge. Kita cek terlebih dahulu di protokol di port switch 1 ya. Kita lihat. Kita ketikkan SH spanning tree. Spanning tree. Baik. Nah, di sini bisa kita lihat di fast Ethernet 0/24 di sini ada root-nya. Ada root, berarti dan bisa kita lihat di sini MAC address dari root ID dan bridge ID-nya ini beda ya. Kalau di bridge ID-nya dia pakai address yang ini dan root ID dia pakai MAC address yang ini. Jadi artiannya switch 1 ini dialah yang berperan sebagai switch non-root bridge. Jadi switch non-root bridge.
Baik, selanjutnya kita akan lihat ke switch 3. Baik, di sini kita bisa lihat FA 0/23 dan 0/24 di sini tidak ada root ya. Dan MAC address-nya juga sama antara root ID dan bridge ID. Jadi di sini dia tidak berperan sebagai non-root bridge ya. Nah, di sini berperan sebagai root bridge, bukan yang non, karena dia memiliki MAC address yang sama. Baik, kita lihat di switch 2, karena kita lihat di sini ada tanda merah, tanda oranye. Nah, baik. Bisa kita lihat bersama di sini di FA 0/24. Di sini ada status port ataupun interface yang statusnya block. Berarti di port 024 benar seperti perkiraan di awal bahwasanya disinilah port yang terblokir. Jadi lalu lintas data tidak akan melewati dari port switch 2